sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat beribadah pada Kamis 18 Juni dalam ibadah Minggu Sudi pada sore malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita untuk kita terus memandang Tuhan Yesus, Guru Agung kita yang akan terus mengajar dan mengajar. Kiranya hadirat Tuhan ada di dalam ibadah pada sore malam hari ini. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
kami naikkan kehadirat-Mu. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, kami tinggikan. Allah puji hormat bagimu. Katakan, Tuhan ambil hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang jalanku Engkau pegang tangan. Ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki, demi kemuliaan nama-Mu.
seluruh bumi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Taruh kuasa-Mu dalam pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biar Engkau yang akan berkata-kata, Bapa. Dan apa yang kami sampaikan itu adalah isi hati-Mu. Dan Roh Kudus Kau akan bekerja dalam setiap hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi setiap kami, orang-orang percaya yang mendengarkan ibadah streaming pada sore hari ini. Berikan kami pemahaman yang benar tentang firman-firman itu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita akan memahami tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang kerelaan Tuhan. Ya, kerelaan Tuhan. Kita sering melihat, ya, Bapak Ibu saudara pasti menyaksikan mengapa ada orang-orang, ya, mengapa ada orang-orang percaya yang lebih dipakai Tuhan dibanding orang lain. Ya, Bapak Ibu sering menyaksikan, ya, ada orang-orang percaya, yang lebih dipakai oleh Tuhan dibanding dari orang lain. Padahal mereka mendengar khotbah yang sama dari pendeta yang sama dalam penggembalaan yang sama dalam kurun waktu ibadah yang hampir sama. Ya. Jadi di dalam satu gereja, dalam satu komunitas pelayan-pelayan Tuhan, kita seringkali menyaksikan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan lebih dari yang lain, padahal mereka mendengar dari hamba Tuhan yang sama, ya, dari hamba Tuhan yang sama, mereka dalam satu penggembalaan, ya, dan mereka menjalani ibadah dalam kurun waktu yang hampir sama, mungkin 10 atau 15 atau 20 tahun. Ya. Tetapi kenyataannya ada orang-orang yang dipakai Tuhan lebih dari yang lain. Bahkan kita menyaksikan ada orang-orang yang boro-boro dipakai Tuhan, ya, justru hidupnya mempermalukan Tuhan. Ya. Kita jangan ngomong dia dipakai Tuhan, justru hidupnya mempermalukan Tuhan. Tetapi kenyataan itu ada dan sering kita menyaksikan hal itu. Ya, ini yang menjadi keprihatinan Tuhan. Ya, mungkin kalau seorang gembala mereka memiliki rohani yang peka, gembala ini juga prihatin. Kenapa ya ini sama-sama pelayan, sama-sama pembela sidang, sama-sama pengerja, tapi yang satu ini berbeda, lebih berkualitas. Ya, mereka memiliki spirit yang berbeda dengan yang lain. Nah, sementara yang satu ini sibuk dengan hidupnya. Ya, yang saya katakan boro-boro dipakai Tuhan. Ya, justru hidupnya bisa menjadi celaan bagi banyak orang. Dan jemaat mungkin juga membicarakan hal ini. Ya, ini tragis, ini ironis. Ya. Tentu kita harus bisa menemukan jawaban
yang memadai untuk hal ini. Ya. Kita harus bisa menemukan jawaban untuk kasus seperti ini, jawaban yang memadai, yang kira-kira bisa masuk nalar kita. Ya. Memang seringkali ada orang yang akan mengatakan, wah, Tuhan lebih berkemurahan terhadap orang itu. Ya, Tuhan lebih berkemurahan kepada orang itu sehingga dia lebih dipakai. Ya. Sementara terhadap orang yang satu Tuhan tidak berkemurahan sehingga dia kurang dipakai. Ya. Mungkin ada juga jawaban yang keluar dari pembicaraan di antara jemaat atau di antara orang percaya. Ya. Jadi seolah-olah mereka mengatakan, oh Tuhan memang berkemurahan untuk bapak ini, dia lebih dipakai dari bapak itu. Ya. Ya. Tentu jawaban ini kurang tepat dan tidak menjawab persoalan yang kita saksikan. Kalau Tuhan pakai orang ini lebih dari orang yang satu, itu tentu ada alasannya. Tentu ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya sekonyong-konyong Tuhan pakai ini lebih. Dipakai dengan urapan yang luar biasa. Dipakai dia hidup menjadi berkat. Sementara yang satu ini Tuhan nggak pakai sama sekali. Ya, tentu tidak seperti itu. Pasti ada yang melatar belakangi kenapa orang-orang ini lebih dipakai Tuhan. Kenapa hamba-hamba Tuhan ini lebih dipakai Tuhan dibanding hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Kenapa orang percaya ini lebih dipakai Tuhan? Dia lebih menjadi berkat di dalam hidupnya, dalam rumah tangga, dalam keluarga besarnya, di tempat di mana dia bekerja, dia lebih menjadi berkat dibanding orang percaya yang lain. Ya, tentu jawabannya harus yang rasional. Kita tidak mungkin bisa kita mengatakan, oh ya terserah Tuhan mau pakai itu kah atau ini kah, terserah, suka-suka Tuhan. Wah, itu bukan jawaban yang logis dan bukan jawaban yang alkitabiah. Ya. Kalau Tuhan memakai yang satu lebih dari yang lain, itu pasti kita harus mengerti tatanan Allah. Ya. Kita harus mengerti tatanan Allah dan itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar karena ini bisa merusak hakikat Allah. Ya. Jadi hampir semua pernyataan yang dikemukakan di dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita pahami, itu hampir semuanya kondisional. Ya. Hampir semuanya kondisional atau bersyarat. Kalau boleh saya katakan semuanya bersyarat. Ya, karena ini akan mengikat. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bersyarat, kondisional, karena ini akan mengikat. Sehingga kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, kalau kebenaran firman Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mengikat orang percaya, jadi seolah-olah kebenaran itu dengan otomatis digenapi tanpa respon dari orang percaya. Wah, ini bahaya. Ini bisa membuat orang percaya bisa menjadi orang percaya yang rusak, yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ya, jadi hampir semua yang dikatakan di dalam Alkitab itu bersyarat, kondisional, dan kita harus memahami hal ini dengan benar. Karena justru dengan demikian kita diajarkan, kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Misalnya kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal, ya, coba kita lihat misalnya di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ya. 2 Tesalonika pasal 3 misalnya kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ya, lihat ini. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ya.
Jadi Paulus mengatakan, waktu kami berada di antara kamu, kami sudah memberikan peringatan kepada kamu, ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini tatanan Allah. Ini tatanan Allah yang harus dimengerti semua orang percaya, dan setiap kita harus tunduk pada tatanan ini. Kita harus menggenapi kebenaran ini, karena ini tatanan Allah. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini harus didengar semua orang. Bekerja itu memang panggilan kita sebagai makhluk ilahi, itu panggilan kita, makhluk yang harus bekerja. Ya, seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kebenaran ini memagari orang percaya supaya mereka tidak menjadi benalu dalam hidupnya dan bersembunyi di balik pelayanan. Ya. Jadi kebenaran ini mengajarkan pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran ini, supaya kita jangan menjadi benalu dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Ini tatanan Allah. Ini tatanan Allah. Mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab, dan ini harus diwujudkan lewat apa? Lewat ketekunan dalam dia bekerja. Ketekunannya dia dalam bekerja. Ketekunannya dia dalam dia merintis karya. Ya, dalam membesarkan usahanya. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran ini tidak boleh lepas dari pengamatan kita. Ya. Sehingga dengan kita mengerti kebenaran ini, kita akan bisa menggelar hidup sebagai orang-orang yang memang mengerti tatanan Allah. Kita bukan hanya bekerja, kita harus bekerja jauh lebih keras daripada orang-orang dunia. Ya, kalau orang dunia bisa bekerja, kita bekerja bisa lebih keras lagi. Kita akan tunjukkan bahwa kita memang orang-orang yang berkualitas. Ya, kita orang-orang yang pantas untuk mendapatkan penghargaan. Ya, dan kenyataannya ada orang-orang yang tidak mampu. Kenyataannya kita akan temukan, kita akan jumpai orang-orang yang tidak mampu bersaing di marketplace. Ya, orang-orang yang tidak mampu bersaing di marketplace, orang-orang yang tidak punya keahlian, tidak bisa dijual. Ya, dia tidak memiliki nilai tambah, sehingga dia nggak ada orang yang membutuhkan. Tidak ada orang yang membutuhkan tenaga orang ini. Ya, tidak punya keahlian, tidak punya nilai jual. Ya, ketika dia dicoba bekerja, dia juga rajin tidak. Ternyata dia nggak rajin juga. Ya, dan setelah diselidiki, diamat-amati, dia jujur juga tidak. Ya, rajin tidak, punya keahlian tidak, jujur juga tidak. Jadi memang ada orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak memiliki sesuatu yang bisa dijual, sehingga orang akan memerlukan dia. Memang orang tidak perlu pandai sekali atau sangat brilian, tidak harus. Tapi kalau dia itu minimal, dia itu giat, rajin kerja, dia mau diajak kerja keras, dan yang kedua dia orangnya jujur. Orang seperti ini pasti diperlukan orang, pasti dia diperlukan orang. Tidak perlu S2, S1, tidak perlu. Kalau bisa S1, S2 ya puji Tuhan, tetapi kalau tidak pun tidak masalah. Tetapi di dalam diri orang itu ada spirit, ada gairah. Ya, dia memiliki karakter yang bagus, sehingga ada nilai jual. Sehingga ketika nama itu disebut, misalnya si A, orang tahu bahwa si A itu jujur. Oh iya, jadi bos-bos tahu kalau menyebut nama si A, dia orangnya jujur.
benar jujur. Dari mulut ke mulut tahu orang bahwa dia jujur. Nanti disebut lagi si B, orang tahu dia itu pekerja keras. Dia nggak banyak ngeluh. Ya, dia tidak banyak mengeluh. Ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, harus ada yang bisa dibanggakan. Ya, kalau misalnya ada orang yang dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dalam dirinya, terus dia hidupnya menderita, hidupnya nggak jelas, ya itu memang pilihan hidup dia. Pilihan hidup dia seperti itu. Ya. Jangan nanti ada suara yang mengatakan bahwa aduh memang dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup seperti itu. Ini salah. Ini salah. Ya, seolah-olah Tuhan mengizinkan soalnya Tuhan merancang untuk dia menjalani hidup seperti itu. Ya nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin merancang sesuatu yang jahat begini. Ya. Jangan kita mengatakan oh dari sononya begitu, nggak ada dari sononya begitu. Dari sono yang mana? Ya. Kalau dia di masa mudanya dia salah dalam memilih pergaulan, ya itu langkah hidupnya yang salah. Ya, itu langkah hidup yang salah. Ya. Jadi tiap orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita memiliki kehendak bebas. Setiap kita memiliki kehendak bebas, dan kita bisa mengarahkan kemana saja langkah kaki hidup kita, itu semau kita. Ya. Setiap kita memiliki kehendak bebas dan kita bebas mau mengarahkan kemana langkah hidup ini. Dan kehendak bebas ini sesuatu yang luar biasa. Ini satu luar biasa. Ya. Justru nilai keagungan seseorang itu ditentukan dari bagaimana dia menggunakan kehendak bebas yang ada dalam dirinya. Disitulah kita akan menilai keagungan seseorang. Ya. Ya, jadi kehendak bebas yang ada di dalam diri setiap kita ini sangat luar biasa, dan kita harus menggunakan kehendak bebas ini untuk kita mencapai sesuatu yang memiliki masa depan yang cerah. Bukan saja menurut ukuran manusia, tetapi juga menurut ukuran Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Jadi kehendak bebas ini sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada yang bisa intervensi dalam kehendak bebas itu. Bahkan Allah pun tidak akan intervensi, apalagi iblis tidak bisa intervensi. Ya. Jadi Allah Bapa tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Tidak bisa memaksa. Allah Bapa tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang sangat baik. Demikian juga iblis tidak bisa memaksa kita untuk menjadi orang yang jahat atau orang yang sangat jahat. Tidak bisa. Ya. Jadi pilihan apakah kita akan menjadi baik, sangat baik, atau kita menjadi jahat dan sangat jahat, itu tergantung kita. Ya. Jadi langkah kecil yang kita ambil setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun itu menentukan arah hidup kita. Langkah kecil yang kita ambil dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, itu menentukan arah hidup kita. Ya. Jadi kemudi hidup ada di tangan, kemudi hidup ini ada di tangan kita, dan arah itu kita yang menentukan, dan arah itu ditentukan oleh filosofi yang ada di dalam pikiran seseorang. Jadi arahnya itu apakah dia akan mengarah pada arah yang berkenan di hadapan Bapa, mengarah pada membawa hidup kita semakin baik. Nah, itu ditentukan oleh filosofi yang ada di dalam setiap pikiran orang percaya. Ya.
apalagi nasib kekal kita, ya, nasib kekal jiwa kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Orang tua hanya bisa memfasilitasi, orang tua bisa mendorong, orang tua bisa mengarahkan, dan orang tua bisa memberikan contoh dari hidup mereka terhadap anak-anaknya. Tetapi keputusan akhir tetap ada di dalam setiap anak, setiap kita. Ya. Jadi hasil akhir itu kita yang menentukan. Ya. Kita menyaksikan contoh kehidupan dari orang-orang saleh dalam perjanjian lama atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini. Ya, kita bisa menyaksikan kehidupan orang-orang saleh yang hidupnya dipakai Tuhan, yang sangat luar biasa. Juga para hamba-hamba Tuhan yang saat ini hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Mereka memiliki reputasi yang cukup membanggakan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak otomatis anak-anaknya ini akan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau di perjanjian lama kita tahu bagaimana Imam Eli, sosok yang luar biasa ini. Kalau dikatakan imam berarti adalah orang yang dipercayakan oleh Allah Bapa. Tetapi ternyata kita lihat anaknya mempermalukan ayahnya. Juga banyak contoh pendeta-pendeta besar hamba-hamba Tuhan yang saat ini dipakai Tuhan. Ternyata ada beberapa di antara mereka yang anaknya hidupnya tidak benar, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan bisa memalukan. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya, ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan ini juga yang menjadi ketakutan saya. Jangan sampai saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan gereja kecil ini, jangan sampai nanti anak-anak saya tidak mengerti firman Tuhan. Ini ketakutan saya. Maka saya dan istri saya berdoa bagaimana supaya anak-anak saya itu memiliki gairah spirit yang sama dengan orang tuanya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingatkan. Ketekunan Bapak Ibu Saudara menjalani hidup kekristenan. Ya. Itu harus bisa diimpartasikan, ditularkan pada anak-anaknya, kepada cucu, kepada menantunya, kepada orang-orang yang kita kasihi. Harus bisa. Dan ini tidak otomatis. Ya. Tidak otomatis. Seringkali kebenaran-kebenaran yang dipahami orang tuanya, yang menjadikan hidup orang tua ini dipakai Tuhan secara luar biasa, ini tidak bisa otomatis diwariskan kepada anak-anak mereka. Tidak otomatis. Tetapi paling tidak ketika orang tua ini memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lengkap, dan dia bisa mewujudkan dalam hidup nyata sehari-hari, dan bisa ditangkap, bisa disaksikan oleh anak-anaknya, oleh cucu menantunya. Nah, ini akan mewarnai jiwa anak-anak ini. Ya, dengan rentang waktu yang lama pasti diwarnai. Dia akan melihat bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana omanya, opanya tekun beribadah, ya, dan diimbangi dengan peragaan hidup yang baik. Rendah hatinya dicium oleh mereka, murah hatinya bisa dilihat oleh anak cucu menantunya, mulutnya yang memberkati, selalu mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat. Keputusan-keputusannya yang seringkali sangat bijaksana. Nah, ini yang akan disaksikan oleh anak cucu menantunya, dan ini yang memberkati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus berpikir, ya, ketekunan kita membangun intimasi dengan Tuhan,
dengan memahami kebenaran-kebenaran yang semakin lengkap mengisi pecahan hati kita, dan ini kita bisa kita wujudkan dalam peragaan hidup kita yang sangat memberkati banyak orang. Dan ini ditangkap oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, menantu kita. Nah, mereka jiwanya akan diwarnai hal-hal seperti ini. Tapi sebaliknya, sekalipun Bapak Ibu saudara rajin ke gereja, bahkan jadi pelayan Tuhan, aktivis, tapi peragaan hidup Bapak Ibu saudara kurang baik, menjadi batu sandungan, mulutnya masih kasar, emosinya masih jelas, pelitnya masih tercium, sombongnya masih jelas nampak, ya. Akhirnya ini tidak mewariskan nilai-nilai nurani yang tinggi pada orang-orang sekitarnya. Nah, ini menjadi kerinduan Bapak Ibu dan saya. Ya. Jadi kalau orang tua ingin supaya anaknya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan seperti dia, seperti orang tua ini, ya, maka orang tua ini harus menjadi contoh, peragaan hidupnya harus bisa dilihat, ketekunan orang tua ini membaca Alkitab, rajinnya berdoa, mesbah doa yang bisa dilihat anak-anaknya, ini menjadi contoh, ya. Tanpa kita ngomel dengan kata-kata yang banyak, tetapi yang kita lakukan itu bisa dilihat mereka, itu sudah lebih efektif daripada kita ngomong banyak tapi peragaan hidup kita nggak bagus-bagus amat, ya. Ini kontraproduktif, nggak bisa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki harta, orang tua memiliki harta, orang tua memiliki kekayaan yang berlimpah, ya, memiliki kekayaan yang berlimpah, itu dengan mudah kita bisa mewariskan pada anak-anaknya. Bisa dengan mudah, tinggal pergi ke notaris atau ke bank, kita bikin perjanjian, kalau nanti saya nggak ada, ahli warisnya si A, si B, si C, bisa, ya. Jadi harta kekayaan orang tua, harta kekayaan kita itu kita bisa wariskan pada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, otomatis mereka bisa menikmati. Tetapi kalau kebenaran yang kita pahami, kebenaran yang ada di dalam bejana hati kita, yang membuat hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak bisa diwariskan secara otomatis, tidak bisa. Anak-anak kita harus berjuang sendiri menemukan kebenaran itu, dan mereka harus memiliki komitmen untuk mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa uang itu dikatakan perkara kecil. Masalah uang itu perkara kecil, ya. Karena apa? Karena uang itu bisa diwariskan. Orang tidak perlu berjuang, bisa mendapatkan uang. Kalau misalnya dia anak seorang konglomerat yang hartanya kira-kira 10 triliun, anak ini dari kandungan udah bisa kaya, nggak usah sekolah pun akan kaya. Diwarisi 10% dari kekayaan opanya atau orang tuanya, dia udah kaya. Otomatis tidak usah kuliah, tidak usah sekolah, dia sudah bisa kaya, ya. Maka uang dikatakan perkara kecil karena bisa diwariskan. Tapi kalau kebenaran nggak bisa, itulah dikatakan perkara besar. Karena soal kebenaran itu harus diperjuangkan, masing-masing kita harus berjuang, ya. Tetapi ingat, sesuatu yang mudah diperoleh, diwariskan tanpa perjuangan, seperti uang atau kekayaan, harta kekayaan, itu tidak menjamin kita bisa masuk dalam langit baru bumi baru. Tidak bisa menjamin.
untuk kita masuk dalam langit baru, bumi baru, kita menjadi orang-orang yang pantas dipermuliakan bersama Tuhan Yesus. Tidak bisa, karena dia hal kecil. Tetapi kebenaran-kebenaran yang kita pahami, yang akhirnya bisa merubah peragaan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Bapa di surga, kalau itu bisa kita wariskan dengan anak-anak kita, tentu anak kita juga harus berjuang. Harus berjuang. Nah, ini yang akan bisa membawa mereka masuk dalam langit baru, bumi baru. Ya, sekali lagi, kebenaran yang kita pahami tidak bisa otomatis diterima anak-anak kita. Enggak. Mereka sendiri harus berjuang. Mereka harus bisa menemukan hal itu. Ya. Jadi ini satu bentuk tanggung jawab. Ya. Jadi makanya kenapa dikatakan di dalam Alkitab, uang itu perkara kecil, karena bisa diwariskan. Tanpa kerja kita bisa kaya. Tapi kalau kebenaran tidak bisa. You harus berjuang untuk menjadi orang baik. Nggak ada orang tua mewariskan tahu dia jadi orang baik, nggak bisa. Tahu dia mencintai Tuhan, tahu dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena ayahnya seorang pendeta besar. Nggak mungkin. Anaknya harus berjuang sendiri. Ya. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Iya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula kepada waktu aku tidak hadir. Ya, ini ketakutan atau kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Filipi. Ya, mungkin Paulus melihat ketika aku di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah jemaat Filipi, mereka adalah orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia orang-orang yang tekun, dia orang-orang yang terus berjuang dalam ladang Tuhan. Tapi saya takut kalau aku nggak ada, jangan-jangan kamu demotivasi. Karena nggak ada saya, motivasimu jadi rendah. Ya, maka di sini dikatakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, Paulus tahu lihat ini orang ini kamu senantiasa taat. Jadi dia bisa mengatakan orang ini taat, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Jadi ada kekhawatiran Paulus terhadap jemaat Filipi. Jangan-jangan ketika aku nggak hadir kamu menjadi orang-orang yang nggak taat. Tapi waktu itu aku tahu bahwa kamu memang benar taat. Maka di sini katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tetaplah kerjakan. Ini satu kalimat perintah. Ini satu kalimat perintah. Ya, ini menyiratkan bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Ya, kerjakan. Di sini pakai kata dalam bahasa aslinya katakan katergisiste. Ya, tetaplah kerjakan. Jadi ada konsistensi terus kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya kalau kamu mengerjakan keselamatan itu, kamu memastikan supaya bagaimana keselamatan itu menjadi milik yang pasti bagi kamu, maka kamu harus mengerjakan secara takut dan gentar. Artinya apa? Jangan kamu seenaknya, jangan kamu semaunya. Kamu harus tahu tatanan Allah dan kamu harus ikut tatanan itu. Itu takut dan gentar. Ya. Jadi memang ayat ini muncul karena kekhawatiran Paulus terhadap orang-orang Filipi. Jangan mereka itu giat mengerjakan keselamatannya waktu Paulus ada. Ya. Jangan waktu Paulus ada. Tetapi ketika Paulus tidak ada pun mereka harus konsisten. Maka ayat ini katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
dengan kita mengerti kebenaran ini, ya, ini juga berlaku Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan nggak boleh saya jumawa. Wah, merasa seperti seolah-olah saya udah yakin pasti selamat, pasti dipantaskan, dilayakkan masuk langit baru bumi baru. Nggak seperti itu. Ya. Karena Alkitab katakan, awasilah ajaran, ya. Jangan kamu menyangka kamu berdiri teguh, jangan-jangan kamu bisa jatuh. Banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita tidak meremehkan. Ya, mentang-mentang sudah aktif ke gereja, menjadi pelayan, menjadi aktivis, terus seolah-olah kita sudah punya memegang boarding pass, tiket masuk ke langit baru bumi baru. Sementara peragam hidup kita nggak mau mengawasi, kita tidak mau introspeksi, apakah hidup saya ini benar-benar menjadi berkat atau menjadi batu sandungan. Ya. Ayat 13 dibaca. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ayat ini seringkali salah ditafsirkan. Ya. Jadi kalau seorang itu bisa taat, ya, orang itu bisa taat dan dia bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, itu karena Allah yang mengerjakan. Ngerti? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi seolah orang itu bisa taat, orang itu bisa berjuang untuk hidup berkenan karena Allah bekerja di dalam diri orang itu. Oh, enggak seperti itu. Ya. Jadi ayat ini jangan ditafsirkan bahwa Allah lah yang mengerjakan pada kita baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi seolah-olah kita menjadi orang-orang yang pasif. Tapi Allah yang bekerja. Ya, sementara Allah aktif bekerja dalam diri kita untuk mewujudkan keselamatan kita. Oh, itu tidak tepat. Ya. Tetap kita mengacu pada ayat 12, kerjakan katergeseste. Tetapi di dalam ayat 13 Allah mengerjakan. Nah, mengerjakan ini pakai kata energon. Artinya apa? Allah lah yang memberi kemampuan, memberikan daya, memberikan kekuatan. Jadi kita dulu yang bekerja, baru Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memampukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah, karena ayat 13 ini seolah-olah Allah yang bekerja secara mutlak, sehingga orang itu bisa taat, orang itu bisa setia, orang itu bisa berkenan karena Allah yang bekerja. Oh, tidak seperti itu. Ya, itu merusak tatanan. Ya, dan kalimat yang terakhir dikatakan, ini kalimat yang terakhir, ini yang penting. Ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini yang seringkali kata-kata terakhir menurut kerelaannya ini yang mestinya harus kita pahami. Ya, menurut kerelaannya, eudokia, ya, dalam bahasa aslinya dikatakan eudokia, ya, itu maksud baiknya, ya, menurut kerelaannya, menurut maksud baik dari Allah Bapa, atau bisa dikatakan apa yang menyenangkan Allah Bapa. Ya, jadi semua ayat, semua kebenaran ini bersyarat. Tidak ada otomatis digenapi, enggak. Ini dikatakan menurut kerelaannya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengukur kerelaan Allah itu bekerja dalam diri seorang dan seorang lain. Ngerti? Kan ini menurut kerelaannya. Bagaimana Allah ini bekerja dalam diri orang itu menurut kerelaannya.
antara orang yang satu, dan orang yang satu. Ada banyak kelihatan orang percaya. Bagaimana Allah itu rela? Oh, saya sama ini saya sangat rela. Mungkin terhadap ini saya tidak begitu rela, dan terhadap ini saya sama sekali tidak rela. Ya, tentu alasan kerelaan Allah di sini pasti ada landasannya. Kenapa Allah itu rela, begitu rela terhadap si A, tapi terhadap si B enggak, terhadap si C sama sekali, terhadap si E belas enggak. Ya. Jadi kerelaan hati Allah untuk bekerja dalam diri orang percaya itu enggak sama. Ya, energon itu enggak semua orang sama. Kalau memang orang itu dari dalam diri orang itu berjuang untuk hidup benar, berjuang hidup suci, energon yang diberikan lebih, karena anak ini memang pengen hidup suci, orang ini ingin hidup berkenan, orang ini ingin ambil bagian dalam proyek besar saya, proyek besar Tuhan. Tuhan memberikan tenaga, memberikan kekuatan yang lebih, kerelaannya dinyatakan jauh lebih besar. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudara, gini, punya ponakan 6 atau 8 ponakan. Ya, saya termasuk ponakan saya banyak, ada 8. Kita punya ponakan banyak, ada 8 atau 12 orang. Dari sekian ponakan, itu pasti ada 1-2 ponakan yang memiliki hubungan batin yang kuat sama kita. Artinya, sama-sama ponakan, ini anak adik saya, ini ada anak adik saya yang satunya, ini anak kakak saya, ini anak kakak yang satunya. Ya, pokoknya ponakan aja. Dari 8 atau 12 ponakan, ini hanya 1-2 yang memiliki hubungan batin yang dengan kita. Nah, ketika ponakan-ponakan itu nikah, ketika mereka nikah, pasti Bapak Ibu akan memperlakukan beda di antara satu ponakan beda. Terhadap ponakan ini kita, oh ya nanti saya bantu juga 2 juta. Ya, relanya 2 juta. Terhadap ponakan yang satu ini 1 juta. Tapi terhadap ponakan yang ini dia bisa mengatakan, saya biayai seluruh biaya untuk konsumsi aku yang tanggung. 50 juta om, aku yang tanggung. Ya, nanti ponakan yang sini boro-boro bantu. Dia datang pun terhadap ponakan sini ogah-ogahan. Kalau bisa aku nanti datang, kalau nggak bisa nggak datang. Tahu maksud saya? Jadi hubungan kita terhadap masing-masing ponakan itu berbeda. Terhadap yang satu ini, karena memang kita ada kecocokan, kita memiliki hubungan batin. Ya, kita tentu hubungan batin itu nggak mungkin dirajut dalam waktu sehari 2 hari, bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Kita bisa korban 50 juta untuk konsumsinya, aku yang tanggung. Ya, ini namanya kok aku rela. Ini kerelaan saya. Terhadap yang ini, aku relanya 10 juta. Terhadap yang ini, relanya 2 juta. Terhadap yang ini, relanya hanya hadir. Itu pun kalau bisa. Ya, sama Allah juga begitu memperlakukan kita. Kerelaan Allah terhadap kita itu tergantung bagaimana hubungan batinnya kita dengan Allah Bapa. Lah, hubungan ini dirajut dalam bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tahunan. Ya, jadi terhadap ponakan yang saya bisa berkorban bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, tapi uang pun saya rela. Karena ponakan ini sangat menghargai saya. Dia tahu hati saya, dia tahu selera saya, dia tidak pernah melukai hati saya. Ketika saya ngasih petuah, kan kita sering ngobrol ngasih petuah kepada ponakan. Itu kita lihat responnya kepada ponakan, beda-beda. Ada yang, oh ya om, terima kasih om, waduh om, nanti. Lah, kita jadi mengikat hubungan batin. Nanti ketika kita sibuk, ponakan itu bantu kita. Ya, belum lagi kalau ponakan itu udah jadi orang, kita seringkali dia membantu kita, membantu secara keuangan. Beda. Ya, jadi kerelaan Tuhan untuk bekerja dalam diri orang percaya itu berbeda dari satu orang percaya ke satu orang percaya ke satu orang percaya.
percaya. Sama kerelaan Tuhan untuk memakai hamba Tuhan yang satu, sama. Ya, kerelaan itu ditentukan oleh hubungan pribadi, hubungan batiniah kita, ikatan. Kalau kita menjadi orang percaya yang tidak pernah menghampiri tata suci Tuhan, kita menjadi orang percaya yang tidak pernah punya gairah, spirit untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah kerinduan, tidak pernah punya kerinduan seperti itu. Bagaimana kita punya hubungan intim? Bagaimana Tuhan akan memperlakukan kita dengan sangat rela? Nggak mungkin. Lah, kamu aja nggak pernah masuk dalam hadiratku. Kamu nemuin saya kalau kamu ada perlu, banyak masalah, banyak problem. Sama kita. Ada ponakan-ponakan kita yang datang pada kita dengan motivasi untuk kepentingannya. Ya, dengan motivasi untuk kepentingannya. Tapi kalau ponakan itu datang pada kita dengan motivasi untuk kepentingan kita, aku ada berkat, bisa saya bantu. Wah, ini beda. Ya, apa yang bisa saya bantu? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi akhirnya kekristenan ini mengarahkan pada setiap orang percaya. Ya, pada setiap orang percaya kita harus tahu bahwa yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini adalah sosok yang dipercayai oleh Bapa di surga. Dia, ya, Alkitab mengatakan, aku yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Ya, kita tahu siapa yang berkuasa di bumi di surga. Kalau kita sudah tahu siapa yang berkuasa di bumi di surga, siapa yang nanti menentukan nasib kekal kita, ya kita harus membangun relasi, membangun intimasi dengan sosok ini. Ya, kalau kita cuek-cuek saja menjalani orang Kristen, oke, ke gereja, bawa persembahan, bawa perpuluhan, oke, jadi orang Kristen sekedarnya. Tetapi kita tidak pernah memiliki hubungan langsung, hubungan dengan yang mulia Tuhan Yesus. Kita tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Dia tidak mengenal kita. Aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau. Ya. Jadi sekarang tugas kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa membangkitkan, ingat, bagaimana kita bisa membangkitkan empati Allah Bapa terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa membangun empati yang mulia Tuhan Yesus Bapa di surga terhadap diri kita. Ya, seperti ponakan itu, dia pasti membangkitkan empati omnya terhadap dia, sehingga omnya mau berkorban untuk dia. Nah, bagaimana kita membangkitkan empati Allah Bapa, empati yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita? Itu yang harus kita pikirkan. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang hidup, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka yang terpenting yaitu kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan Allah Bapa. Kita harus tahu, kita harus memahami, kita harus mengerti apa yang menjadi kesenangan yang mulia Tuhan Yesus. Apa kesukaannya? Ya. Apa yang kira-kira dimauin, diinginin Allah dari hidup kita? Apa? Itu kita renungkan. Itu kita renungkan. Dan jawabannya hanya satu. Ya. Bagaimana kita membangkitkan empati Allah Bapa, empati Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita. Ya, empati itu akan dinyatakan kalau kita terus berjuang untuk mengerti kehendak Dia, untuk kita mengerti kehendak Dia. Ya, berjuang mengerti kehendak Dia. Kalau kita sudah mengerti dan kita mampu melakukan, kita mampu melakukan itu. Ya, itu kan di dalam Alkitab katakan, ya, makananku, berkatku, rezekiku
kalau aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu Tuhan Yesus. Ya. Maka Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, mestinya bagaimana kata yang sama. Kata yang sama ini diucapkan Allah Bapa terhadap diri kita. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada lain kecuali bagaimana kita terus berjuang untuk mengerti kehendak Dia. Kita mengerti kehendak yang mulia Tuhan Yesus dan melakukannya. Kalau kita sudah mengerti dan kita berkomitmen melakukannya, maka kita akan tidak memiliki agenda apapun. Agenda apapun dalam hidup kita akan kita geser. Kita akan bisa meninggalkan agenda itu. Ya, ini beratnya. Ini memberatkan. Ya. Jadi bagaimana kita supaya Allah Bapa empati terhadap kita, sehingga nanti doa-doa kita itu akan memiliki sinyal yang kuat. Yang pernah saya katakan, dari sekian miliar orang berdoa, dari sekian ratus juta orang sedang berdoa, tapi sinyal kita kuat menembus langit, menembus sampai ke tahta yang mulia Tuhan Yesus. Ya, kita harus membangkitkan empati. Ya, kita mengerti kehendaknya dan melakukannya. Dan yang paling sederhana dulu, yang tadi di depan saya katakan, kita mengerti tatanan Allah dan menghormati tatanan itu. Ya, kita mengerti tatanan Allah dan kita menghormati tatanan itu. Jangan kita melanggar. Ya, di depan saya katakan, orang kalau tidak bekerja jangan makan. Ya, inilah Bapak Ibu saya bisa sampaikan. Dan mari kita berjuang. Mari kita berjuang untuk kita bisa membangun empati Allah dalam diri kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Kita akan ujian. Aku memilihmu Tuhan.
langit dan bumi yang baru, kerinduan hatimu indahnya, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatimu indahnya, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatimu. Langit dan bumi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatimu. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatimu. Kami bersyukur Tuhan Engkau berbicara pada setiap kami, bagaimana kami akan terus hidup ini, menjalani hidup ini dengan membangkitkan empati yang ada di dalam dirimu terhadap hidup kami. Biar kami menjadi anak-anak kesukaan Bapa lewat apa yang kami kerjakan, lewat apa yang kami perjuangkan. Kami mau menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Engkau memberkati ya Bapa setiap kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah streaming ini. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak cucu menantu kami, berkati hidup kami. Apapun yang kami kerjakan jadi berhasil dan bela semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Pagari hidup kami, bentengi hidup kami. Jauhkan setiap kami dari sakit penyakit apapun. Jauhkan kami dari jangkauan virus corona dan segala penyakit yang lain. Biar hidup kami dalam perlindungan-Mu, dalam naungan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai Bapak Presiden Jokowi dengan sejajarannya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai beliau Tuhan untuk membawa bangsa dan negara ini keluar dari krisis pandemi Corona ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan di hari-hari mendatang kami boleh memasuki saat-saat yang indah. Kami boleh menjalani hidup normal kembali, normal yang baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan menyembah nama-Mu. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani telah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami
akan terus menjadi anak-anak yang terus bekerja, berjuang untuk mengerjakan keselamatan ini. Terpuji nama-Mu kami selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.